Mendengar hasil penelitian ini, Nancy sontak saja terkejut. Nancy pun menyampaikan kepada Carrie Gibson bahwa pria itu bukanlah sang adik dan bahkan bukan orang Amerika. Yang sontak juga, Carrie turut terkejut. Nancy menyarankan ia tak perlu menjemput Nicholas ke bandara, biarlah Nancy yang akan menjemputnya. Tapi betapa terkejutnya Nancy ketika melihat Carrie turut tiba di San Antonio, di mana ia menghampiri Nicholas dan memeluknya seakan tidak pernah mendengar perkataan Nancy sebelumnya. Carrie menyambut orang ini layaknya kakak kepada adiknya, di mana Carrie masih percaya bahwa orang yang ia sambut adalah Nicholas Barclay. Mungkinkah Carrie lupa terhadap apa yang disampaikan Nancy melalui telepon? Ataukah ia hanya ingin tetap memiliki Nicholas sebagai adiknya meskipun itu adalah Nicholas yang palsu? Tak hanya Carrie, rasa tidak percaya pun dilakukan oleh sang ibu. Sang ibu menolak ketika Nancy memintanya melakukan tes DNA. Keluarga ini tak ingin membuktikan apa-apa. Mereka memberi percaya bahwa orang yang kembali adalah Nicholas Barclay. Sikap ini pun membuat Nancy menjadi berubah pikiran. Kecurigaan kini tertuju kepada keluarga Nicholas. Ia merasa ada yang disembunyikan dan ada alasan dibalik sikap aneh dari keluarga itu. Charlie Parker juga menemukan laporan janggal yang dibuat oleh Jason atau kakaknya Nicholas, di mana Charlie adalah seorang pemabuk dan pengguna obat-obatan terlarang, yang ketika itu masih tinggal bersama Nicholas serta ibunya. Charlie merasa perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menguak misteri dari keluarga ini. Tak hanya pihak FBI dan Charlie Parker, kejanggalan juga terendus oleh Nicholas yang palsu sekalipun. Setelah melihat sikap sang ibu, Nicholas yang palsu mulai sadar bahwa sebenarnya keluarga ini mengetahui kebenaran bahwa ia bukanlah Nicholas yang asli. Kini, Nicholas yang palsu tidak hanya sedang menjalani kebohongan yang ia ciptakan, tapi ia juga mulai merasakan bahwa keluarga yang ia bohongi sedang menyembunyikan sesuatu juga. Mengapa mereka tampak terlalu cepat menerima dirinya? Itu pun jelas aneh. Mengapa juga tidak ada pertanyaan tajam yang dilontarkan? Dan mengapa Carrie menunjukkan foto-foto keluarganya seolah ingin Nicholas palsu ini mengenal dan menjadikan mereka sebagai bagian dari keluarganya? Kini, Nicholas yang palsu benar-benar merasa curiga sendiri. Dia mempertanyakan apakah Nicholas yang asli sudah benar-benar mati, atau bisa jadi keluarga ini sedang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Lalu, penyelidikan pun berlanjut. Baik Nancy maupun Charlie mengarahkan segala usaha untuk mendapatkan petunjuk. Sidik jari akhirnya didapatkan. Nancy segera menganalisa sidik jari tersebut. Di tempat lain, Charlie Parker duduk bersama Nicholas palsu di sebuah kafe. Mereka hanya sekedar berbincang ringan hingga akhirnya Nicholas langsung mengungkap jati dirinya. Siapa dia sebenarnya? Dan ternyata namanya memang bukan Nicholas Barclay. Namanya adalah Frederick Bourdin, seorang buronan dari Interpol. Bukan berusia 16 tahun, tetapi pria asal Prancis ini sesungguhnya berusia 23 tahun dengan riwayat panjang sebagai penipu identitas. Dalam catatannya, ia pernah menyamar sebagai puluhan remaja dari puluhan negara. Ia sangat ahli dalam memainkan peran, meniru trauma, menciptakan latar belakang, dan meyakinkan siapa saja yang ingin ia buat untuk percaya. Pada akhirnya, kebenaran pun terungkap. Frederick Bourdin ditangkap. Namun sebelumnya, ia sempat membisikkan sebuah petunjuk bahwa Nicholas yang asli telah dibunuh oleh Jason dan sang ibu yang bernama Beverly. Charlie Parker pun juga menemukan bahwa kakak dari Nicholas yang bernama Jason adalah orang terakhir yang melihat Nicholas sebelum Nicholas menghilang. Jason memiliki riwayat kriminal, mudah tersulut emosi, dan tak pernah benar-benar menunjukkan usaha untuk mencari sang adik. Disinilah Charlie pun langsung mulai menyusun hipotesis bahwa kemungkinan Jason membunuh Nicholas dan keluarga menutup-nutupinya. Ketika Frederick muncul, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk semakin menutupi luka dan bahkan menutupi bukti. Dibantu oleh salah seorang tetangga Nicholas, Charlie melakukan penggalian lebih dalam. Namun, ia tidak menemukan apapun di mana tidak ada jasad yang bisa dilacak. Sampai sekarang pertanyaan yang muncul adalah di manakah Nicholas Barclay yang asli? Tak ada jejak tubuh, tak ada saksi, tak ada pengakuan. Kemungkinan pertama, Jason sang kakak sudah dicurigai membunuh Nicholas. Dan kemungkinan kedua, Nicholas meninggal dunia akibat overdosis. Sementara itu, Frederick Bourdin dijatuhi hukuman penjara di Amerika, di mana ujungnya ia pun dipulangkan ke Prancis. Namun selama di penjara, Frederick kerap kali melakukan panggilan telepon dan mengaku menemukan anak hilang. Bourdin ternyata masih tidak juga untuk jerah. Ia kembali melakukan penipuan identitas di sini, lagi dan lagi, hingga ratusan kali dalam hidupnya. Hal itu membuat Bourdin dijuluki The Chameleon atau The Human Faker dan tentu saja The Imposter. Pada akhirnya, The Imposter bukan hanya kisah tentang seorang penipu,